Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Hasna Nabilah dengan NPM 2111060130 dari kelas F, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran yang sudah saya buat dengan judul mikroskop untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Pengelolaan Laboratorium Biologi yang diampu oleh Ibu Aryani Dwi Kusumawardani. Mikroskop. Mikroskop itu apa sih? Mikroskop ini berasal dari kata mikros dan skopein. Mikros yang berarti kecil dan skopein ini artinya melihat. Jika dijadikan satu kata, maka menjadi mikroskop yang didefinisikan sebagai alat untuk melihat benda kecil yang dilihat secara kasat mata. Sejarah mikroskop sendiri ini diawali pada masa Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1632 sampai 1723. Anthony van Leeuwenhoek ini membuat mikroskop pertamanya pada tahun 1675 dengan cara menumpuk beberapa kaca pembesar. Melalui percobaan ini, Anthony bisa mengamati mikroorganisme dalam air. Kemudian dari situlah kegunaan mikroskop sebagai alat untuk melihat jasad renik mulai dikembangkan. Nah, mikroskop ini jenis-jenisnya ada banyak. Apa sih jenis-jenis mikroskop itu? Yang pertama ini ada mikroskop monokuler. Mikroskop jenis ini menggunakan satu lensa okuler untuk mengamati objek yang diletakkan pada meja preparat. Jenis mikroskop monokuler ini sepertinya merupakan jenis mikroskop dengan desain pertama kali ditemukan. Mikroskop monokuler ini biasanya digunakan untuk mengamati objek dengan satu mata saja. Selanjutnya yang kedua ini ada mikroskop binokuler. Mikroskop ini mempunyai dua lensa okuler. Jika pada mikroskop monokuler tadi hanya terdapat satu lensa okuler, pada mikroskop binokuler ini terdapat dua lensa okuler. Mengapa dikatakan sebagai binokuler? Karena depannya ini ada huruf B, diartikan jadi dua. Kemudian ada mikroskop jenis ketiga namanya mikroskop trinokuler. Mikroskop trinokuler merupakan jenis mikroskop yang memiliki tiga saluran untuk eyepiece dan kamera. Mikroskop trinokuler ini memiliki satu lagi eye tube yang bisa disambungkan dengan monitor komputer atau proyektor dengan memasang kamera di salah satu eye tube-nya. Jenis mikroskop yang terakhir yaitu ada mikroskop elektron. Mikroskop elektron ini merupakan jenis mikroskop dengan kerja menggunakan sumber energi dari elektron untuk memperbesar bayangan objek. Mikroskop jenis ini menggunakan medan magnet sebagai pengganti lensa untuk memusatkan energi pada objek yang diamati. Kalau tadi kan sudah dijelaskan apa saja jenis-jenis mikroskop. Nah, sekarang ini ada bagian-bagian mikroskop. Bagian mikroskop itu ada berapa sih? Seperti terlihat pada gambar, bagian mikroskop yang pertama ini ada lensa okuler, berfungsi untuk memperbesar bayangan benda seperti sifat bayangan benda yang maya, tegak, dan diperbesar. Umumnya, bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler ini bisa diperbesar hingga 6, 10, atau 12 kali. Yang kedua ini ada tabung mikroskop, berfungsi untuk meneruskan cahaya dari lensa objektif ke lensa okuler. Kemudian yang ketiga ini ada sekrup pengarah kasar, berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan meja preparat dengan cepat. Yang keempat ini ada sekrup pengarah halus, di mana berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan meja preparat dengan lambat. Pada bagian mikroskop selanjutnya ini ada lengan atau pegangan mikroskop yang berfungsi untuk memegang mikroskop pada saat memindah mikroskop. Selanjutnya ada revolver yang berfungsi mengganti lensa objektif dengan perbesaran yang diinginkan. Kemudian ada lensa objektif, yaitu lensa yang dekat dengan objek yang diamati dan berguna untuk memperbesar bayangan benda. Bergantung kepada pabrik pembuatnya, perbesaran dari lensa objektif ini berkisar dari 10 kali, 40 kali, sampai dengan 100 kali. Kemudian ada meja benda yang berfungsi sebagai tempat meletakkan objek atau preparat yang akan dilihat. Bagian yang selanjutnya yaitu ada pegangan sedia yang berfungsi untuk menjepit sediaan atau preparat objek yang akan diamati agar tidak bergeser ketika diamati. Lanjutnya ada kondensor. Ini berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin, kemudian memfokuskan cahaya tersebut sebagai penerangan pada objek yang diamati. Selanjutnya ada diafragma. Diafragma ini berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk lewat kondensor. Dan
Selanjutnya ini ada sendi inklinasi yang berfungsi untuk mengatur derajat kemiringan atau sudut tegak mikroskop yang diperlukan untuk mengamati objek pengamatan. Lalu di bagian mikroskop ini ada bagian cermin yang berfungsi untuk memantulkan cahaya dari cermin ke objek pengamatan. Dan yang terakhir ini ada bagian kaki. Kaki ini berfungsi sebagai penyangga atau penopang mikroskop. Bagian ini membuat posisi mikroskop ini tetap stabil tanpa khawatir akan jatuh atau terbalik posisinya. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.